Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang Islam rahmatan lil alamin, yaitu masih membicarakan topik yang sama, yaitu menghubungkan antara Islam, ilmu, dan hukum. Artinya di sini menghubungkan antara Islam, yaitu kajian Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua, menghubungkan dengan ilmu kita, di mana kita dituntut untuk mencari ilmu karena kita sebagai khalifah dan kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UII. Beribadah atau dalam agama Islam kita itu dituntut sebagai manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Itu memerlukan ilmu untuk mengetahui siapa Tuhan dan apa perintahnya, apa larangannya, bagaimana menjalankannya, bagaimana tata caranya, dan ilmu untuk meyakini rukun iman dan rukun Islam. Jadi saudara sekalian, ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, bahwa yang namanya beribadah itu mau tidak mau memerlukan yang namanya ilmu. Ilmu untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui siapa Tuhan kita. Kalau kita tidak berilmu, kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Kalau kita tidak berilmu, kita tidak mungkin mencari tahu dengan apa caranya kita mencari tahu Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, maka kita bisa mengetahui mana perintah Tuhan, mana larangan Tuhan, bagaimana cara kita menjalankan perintahnya, bagaimana kita menjalankan larangannya, maka itulah yang disebut dengan tata cara atau biasa disebut dengan fikih. Fikih itu adalah hukum kita beribadah untuk menjalankan perintah Tuhan dan untuk menjalankan larangan Tuhan. Kemudian dengan ilmu juga kita bisa meyakini rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada yang namanya takdir atau kodok dan kodar. Coba bayangkan kalau kita tidak berilmu, bagaimana manusia mempercayai yang namanya Tuhan, bagaimana mempercayai yang namanya malaikat, bagaimana mempelajari, memahami apa yang namanya Rasul, apa namanya kitab, apalagi kita berbicara mengenai hari kiamat. Ya, hari kiamat mungkin orang ada yang percaya dan tidak percaya. Kemudian tentang kitab Tuhan, ada orang yang percaya dan tidak percaya. Mengenai utusan Tuhan, ada yang percaya dan tidak percaya. Tetapi itu semua sudah dijelaskan secara keilmuan. Kita paham ya, ada yang namanya Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin itu membahas tentang asal-usul agama. Fakultas itu membahas mengenai keyakinan-keyakinan terhadap agama. Fakultas Usuluddin itu ada tidak hanya untuk agama Islam saja, ada juga seminaris untuk orang agama Katolik. Ada juga untuk orang-orang agama lain, itu juga membuat sekolah-sekolah sendiri bagaimana mempelajari Tuhannya. Artinya, semua itu didasari dengan ilmu. Yang selanjutnya ada rukun Islam. Rukun Islam juga tentunya memerlukan ilmu. Rukun Islam itu ada 5, yaitu eh, syahadat, bahwa kalau Anda mau dinyatakan Islam, maka Anda harus bersyahadat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Rukun Islam inilah komponen-komponen kewajiban umat Islam. Syahadat. Syahadat itu dijelaskan, kalau orang mau masuk ke dalam agama Islam, maka harus diawali dengan sebuah syahadat. Untuk bisa meyakini Tuhan Allah SWT, maka seseorang harus bisa diungkapkan dengan syahadat. Syahadat itu berarti kalimat dua syahadat, kalimat dua persaksian bahwa Tuhan itu Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan tiada utusan selain Muhammad. Itu memerlukan ilmu. Kajiannya ada di mana? Kajiannya ada di dalam berbagai macam kajian-kajian keagamaan. Kita berbicara tentang syahadat. Yang kedua, sholat. Bagaimana Anda melaksanakan sholat kalau tidak dengan ilmu?
Bagaimana kita melaksanakan sholat kalau ilmu itu tidak disampaikan dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman khalifah, zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, zaman selanjutnya hingga saat ini. Tidak mungkin kita bisa sholat dengan tata cara takbiratul ihram, sujud, ruku, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu, tidak mungkin seseorang manusia itu bisa mengikuti yang namanya sholat, bahwa sholat itu bisa dijamak, bisa dikosor, bisa dengan sholat dengan keadaan perang. Bahkan setiap orang itu wajib sholat. Satu ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar oleh umat Islam itu cuma satu, yaitu sholat. Ya. Berbeda dengan ibadah yang lainnya. Sholat itu dilaksanakan setiap apapun kondisinya, maka orang itu harus sholat. Kalau orang itu tidak bisa berdiri, maka dia bisa duduk. Kalau orang tidak bisa duduk, maka dia bisa tidur. Kalau orang tidak bisa tidur, maka dia dengan isyarat. Kalau dia dengan tidak isyarat, maka dia dengan kedipan mata. Bahkan ketika kita di pesawat, kita bisa sholat. Tidak ada wudhu, kita bisa tayamum. Tidak ada alasan apapun bagi umat Islam untuk tidak melaksanakan perintah sholat. Karena sholat itu tujuannya bagi manusia itu sendiri, tidak untuk hal yang lain, dan ini ibadah yang wajib dilaksanakan. Berbicara mengenai setelah sholat, sholat zakat. Zakat ini ibadah wajib, di mana zakat ini adalah memerlukan syarat untuk bisa melaksanakan ibadah ini. Tidak seperti sholat. Sholat tidak memerlukan syarat, karena setiap orang wajib, tidak terkecuali saya, saudara, semuanya wajib melaksanakan sholat. Tidak ada alasan apapun kecuali ada alasan yang membahayakan untuk sholat. Misalnya, atau yang dilarang untuk sholat. Misalnya seorang wanita, dia sedang dalam kondisi menstruasi, maka dia tidak diwajibkan sholat. Atau dia dalam kondisi lupa, dia tidak diwajibkan sholat. Atau dia dalam kondisi tidur, maka dia tidak diwajibkan sholat. Atau dalam kondisi mabuk, dia tidak diwajibkan sholat. Tetapi ketika dia dalam kondisi sadar, seorang umat Islam yang sudah cakap, mumayyiz, sudah balik, maka harus sholat. Kalau tidak sholat, maka dia mendapatkan dosa. Kalau dia melaksanakan sholat, dia mendapatkan pahala. Jadi syarat sholat ini tidak main-main, adik-adik semua. Kerjakan, dan jangan sampai Anda tunda atau Anda tidak kerjakan. Ditunda ya itu tinggal kembali ke kegiatan kita ya. Baik, yang zakat itu bagaimana kita bisa melaksanakan zakat kalau tidak ada ilmunya? Zakat itu bagaimana? Berapa yang dizakati? Jumlahnya berapa? Takarannya berapa? Nisabnya berapa? Gitu ya. Zakat itu apa saja? Zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu hanya sekali ketika di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, dan zakat mal itu biasanya pada bulan Syawal dan seterusnya sampai bulan Ramadan. Ya, jadi zakat mal itu adalah zakat harta. Kemudian dan zakat itu peruntukannya jelas bahwa peruntukan zakat itu hanya berlaku bagi orang yang sudah memenuhi nisab atas barang tersebut. Jadi kalau tidak memenuhi nisab, maka tidak diwajibkan seseorang membayar zakat. Jadi ada syarat ya di situ ya, beda dengan sholat. Kemudian zakat puasa. Puasa ini juga sesuatu yang individual. Hanya Tuhan yang tahu, tidak ada orang yang tidak bisa menerima selain puasa. Puasa itu kata Allah, puasa itu adalah ibadah kepadaku. Karena orang tidak mengetahui bahwa dia itu berbohong atau tidak. Ya. Dan puasa ini ada syaratnya juga. Syarat yang pertama apa? Harus mampu, sehat. Dia tidak sehat, maka dia tidak berpuasa. Dia sudah tua misalnya. Orang tua wajib sholat apa tidak? Wajib. Kalau orang puasa, puasa apa tidak? Ya, dia bisa digantikan dengan yang namanya membayar fidyah. Atau orang yang tidak tua tetapi dia sakit mempengaruhi kondisi tubuh dia. Maka itu tidak diwajibkan seorang yang sudah tua atau sakit itu melaksanakan ibadah puasa. Berbeda dengan sholat. Sholat apapun itu wajib, mau tua, mau sakit, mau apa, tetap wajib. Tapi kalau puasa, maka bagi mereka diberikan yang namanya rukhsah. Rukhsahnya bisa diwakilkan atau rukhsahnya bisa
bayar dengan fidyah. Tetapi hal ini kembali kepada niat bahwa dia sanggup apa tidak. Karena yang tahu dia sanggup puasa apa tidak itu dirinya sendiri. Yang kelima, ibadah yang membutuhkan semuanya. Kalau tadi yang namanya zakat itu membutuhkan kemampuan kelebihan harta, kalau puasa itu membutuhkan kelebihan fisik, yaitu kesehatan. Kalau ibadah haji itu membutuhkan kesemuanya, membutuhkan keimanan, keyakinan, membutuhkan yang namanya kemampuan ibadah sholat, membutuhkan kemampuan ibadah harta, dan membutuhkan kemampuan ibadah fisik. Jadi haji itu semuanya. Karena apa, dengan haji Anda tidak punya harta, nggak bisa Anda berangkat haji. Dengan tidak sehat Anda tidak bisa berangkat haji. Ya, kecuali memang dipaksakan ya. Mungkin ya, yang sudah tua, ya saya nggak tahu apakah yang sudah tua itu kemudian dipaksakan ikut wukuf. Ya. Karena resikonya besar. Mungkin ada beberapa pihak, oknum atau beberapa pihak keluarga yang memaksakan ibadah haji pada orang sakit, tujuannya karena apa? Ya mungkin tujuannya tidak lain bukan ibadah, tapi selain ibadah dia juga ingin meninggal di tanah haram, di tanah Makkah. Tapi itu saya tidak bisa membuktikan itu. Yang hanya bisa saya katakan adalah ibadah haji itu adalah ibadah bagi orang yang sudah cukup semuanya, cukup secara keimanan, cukup secara harta, cukup secara fisik, maka dia diundang oleh Allah untuk bisa ibadah haji. Dan tidak semua orang bisa melakukan ibadah haji, saudara sekalian. Ya, ada yang sudah sampai sana, maaf, kemudian seorang wanita itu tidak bisa ibadah karena menstruasi. Maka ada istilahnya ya, ini ada minum pil penahan menstruasi itu terjadi tuh. Nah, jadi itu semua. Nah, kesimpulannya semua perintah Tuhan dan larangan itu membutuhkan ilmu. Tata cara ibadah membutuhkan ilmu. Meyakini rukun iman dan Islam membutuhkan ilmu. Jadi butuh apa adik-adik? Butuh ilmu. Coba Anda ada perintah. Perintah Tuhan itu apa? Kerjakan sholat dan bayarlah zakat. Itu perintah. Kerjakan sholat. Coba kita dengan perintah tadi bisa nggak kita hanya membaca Quran, kerjakan sholat dan bayar zakat? Nggak bisa kita menjelaskan itu. Larangannya, kenapa Tuhan melarang memakan daging babi? Kenapa Tuhan melarang makan bangkai? Kenapa Tuhan melarang yang nama minum homer? Itu adalah sesuatu yang larang. Bagaimana kita mengilmiahkan tadi? Mengilmiahkan tadi itu maksudnya mencari tahu dengan metode keilmuan. Nah, berbagai macam cara dicari tahu. Tidak boleh makan daging babi itu kenapa? Ada alasannya Tuhan memakan itu. Tetapi hal itu kemudian dicoba diulas bahwa babi itu begini A, B, C. Ya, saya tidak akan membahas lebih dalam karena takutnya menjadi presiden eh, apa namanya salah tangkap ya. Tetapi sesuatu itu pasti ada alasan kenapa kita tidak boleh memakan daging babi bagi umat Islam. Kemudian dilarang memakan bangkai. Kenapa dalam Al-Quran dikatakan daging babi, bangkai, dan homer, tiga hal itu? Dengan hal itu kita harusnya mencari tahu. Kita punya ilmu, kita mencari tahu. Mencari tahunya bagaimana, Pak? Ya, kita cari tahu kenapa sih dilarang makan bangkai. Banyak tidak sih, Pak? Orang tuh makan bangkai. Di benak kita makan bangkai itu kan ada ayam, ayam, bangkai kan di benak kita. Kalau di benak saya, bangkai itu ada ayam mati di telindas mobil gitu ya. Terus kita makan gitu ya. Adik-adik, yang namanya bangkai itu bukan itu. Ya itu benar itu bangkai. Bangkai itu adalah salah satu makanan yang diciptakan atau makanan yang dibuat tetapi itu tidak dengan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau itu hewan maka itu harus disembelih. Kalau itu ikan maka ikan itu harus apa ya? Dimatangkan ya. Jadi ada dua unsur. Yang pertama dengan tata cara, yang kedua dengan matang dan tidaknya. Berarti di situ Allah mengajarkan kesehatan. Oke, sekarang kita berbicara tata cara. Tata cara menyembelih hewan itu menjadi bangkai atau tidak itu tergantung tata caranya. Maka dalam Islam ada tata cara menyembelih hewan yang hidup itu dengan cara disembelih. Apa yang bisa berlaku terhadap hewan tersebut? Hewan yang hidup seperti dengan ayam, kambing, domba, dan sejenisnya. Sapi gitu ya, kerbau gitu ya, rusa, dan sebagainya dan sejenisnya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya.
Dan yang makanan yang layak untuk dimakan. Jadi Allah sudah membagi makanan apa yang bisa dimakan dan makanan apa yang tidak bisa dimakan. Hewan-hewan apa yang layak dimakan dan hewan-hewan apa yang tidak layak dimakan itu sudah diajarkan. Tidak semua hewan berkaki empat itu layak dimakan. Tapi ada juga hewan yang layak dimakan, maka itulah yang disebut dengan layak disembelih. Kalau disembelih tidak sesuai dengan tata caranya, maka itu menjadi bangkai. Ya. Yang kedua, hewan yang matang. Matang itu berarti di situ ada takaran kematangannya. Takaran kematangan tentu berbeda-beda, tetapi di situ ada yang namanya kematangan dan dilakukan dengan cara yang disembelih. Saya mengetahui bahwa ada fenomena orang memakan daging yang hewan yang diawetkan dan tidak dimasak. Dan hewan itu hewan yang tidak disembelih juga dengan tata cara Islam. Itu banyak sekali di Eropa sana biasa memakan yang namanya bangkai. Ya itu jadi pertimbangan ya. Mungkin itu salah satu tren. Pak, bagaimana dengan makan daging ikan yang seperti di Jepang, Pak? Sashimi itu kan tidak dimakan, tidak matang, tidak 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 apa ya, tidak digoreng, tidak dimasak, tidak hanya cuma daging hidup dimakan. Pak, bagaimana dengan orang Thailand itu, Pak? Banyak mereka itu makan ikan hidup-hidup dimakan, makan cumi dimakan, makan gurita dimakan, makan nggak dimasak dulu bagaimana, Pak? Nah, itulah yang kemudian kita pikirkan, apakah itu menjadi bangkai apa tidak, Pak? Nah, saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak mendalami hal itu, saudara sekalian, dan saya bukan orang yang memahami dan mengkaji waktu saya untuk mengkaji hal itu. Karena, tetapi kita coba pikirkan saja, apakah itu bangkai apa tidak ya? Karena apa? Yang dilarang dalam Islam itu adalah memakan daging bangkai. Baik, kita lanjutkan. Ilmu akan memandu seseorang tahu dan dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama. Ya, ini. Dengan ilmu maka akan memandu seseorang tahu dan dapat melaksanakan ajaran agama. Ini yang saya katakan bahwa kita beragama itu harus punya madhab. Karena madhab itu berarti menunjukkan kamu belajar ilmu dari mana. Contohnya mekanisme sholat. Sholat itu dalam berbagai madhab ada mekanisme macam-macam. Yang jelas dalam beragama Islam harus punya madhab supaya jelas dari mana asalnya kamu melaksanakan sholat. Kalau orang nggak punya madhab, maka akan menjawab seperti ini. Kamu sholat dengan doa apa? Saya dengan doa bahasa Indonesia. Itu berarti nggak jelas madhabnya. Misalkan dulu ada di Indonesia ya. Di Indonesia itu ada orang sholat dengan kemudian membaca dengan pakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Jadi Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama. Itu tidak ada panduan fikih dimanapun bahwa sholat pakai bahasa Indonesia. Maka dari itu, bagi anak-anak sudah sejak dini diajari yang namanya bacaan sholat itu pakai bahasa Arab, doanya pakai bahasa Arab. Karena tidak ada fikihnya pakai bahasa Indonesia. Jelas. Tapi kalau berdoa, itu bisa dengan bahasa Indonesia. Kembali kepada doa yang mau dipanjatkan. Tapi kalau mekanisme tata cara sholat, maka itu sudah jelas fikihnya dengan kalimat Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, itu adalah mekanisme sholat. Madhabnya semua jelas. Tinggal nanti takbirnya bagaimana, duduk tahiyat awal bagaimana, serukuknya bagaimana, itu yang kemudian berbagai macam perbedaan timbul. Perkawinan, Allah sudah mengatur, mengajarkan dengan menikah maka orang itu akan berpanak pinak, berkembang biak. Kemudian kalau dia tidak menikah, dia tidak berkembang biak. Allah sudah menjelaskan siapa itu pasangan perkawinan. Ada laki-laki, ada perempuan. Tidak ada makhluk lain selain pasangan tadi. Allah sudah mengajarkan dengan berkembang biak maka akan timbullah anak. Anak itu nanti kalau meninggal dapat jatah warisan. Allah juga sudah menjelaskan dalam perkawinan bahwa seseorang yang eh, menikah maka dia akan dicukupkan hartanya. Kemudian banyak sekali gambaran itu. Dijelaskan dalam hadis juga bahwa perkawinan itu ada usia perkawinan, ada tanggung jawab perkawinan dan sebagainya. Waris juga sama. Keilmuan masalah waris juga sudah diatur dalam eh, ilmu-ilmu fikih. Ya, ilmu fikih menjelaskan bahwa waris itu bagian-bagiannya seperti ini, siapa mendapat waris dan sebagainya. Termasuk sengketa. Sengketa juga diajarkan di dalam Islam bahwa kalau ada terjadi sengketa, maka diselesaikan dengan cara yang baik, ma'ruf. Ma'ruf itu berarti apa? Ma'ruf dengan cara yang terbuka,
benar dan tidak membohongi salah satu pihak. Bahkan juga ada sengketa yang diselesaikan dengan dua hakam. Dua hakam itu berarti menghadirkan dua orang yang ahli. Ahli itu kemudian menjelaskan permasalahannya apa, kemudian dia memutuskan. Termasuk dengan tata cara, ada pergaulan. Kita tahu ya pergaulan manusia seperti apa saat ini. Pergaulan itu kemudian membutuhkan yang namanya pedoman. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita dalam bergaul tidak boleh sombong, karena sombong itu ibarat gunung yang berjalan tidak dihiraukan. Kemudian ada lagi dalam bergaul kita tidak boleh eh, apa itu membuka aib orang ya. Itu kan sudah dijelaskan bahwa tidak boleh yang namanya kita itu bergibah ya. Bergibah itu apa? Bergibah itu berarti kita membicarakan orang. Itu ada tata caranya. Atau membuka aib seseorang. Barang siapa membuka aib seseorang, maka dia ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu seperti halnya gibah ya. Maka dari itu, hal-hal seperti ini juga diatur. Bahkan kemarin sudah sempat saya jelaskan bahwa cebok, ya, cebok pun dalam Islam sudah dijelaskan dalam fikih. Cebok itu bagaimana? Membersihkan diri itu bagaimana? Ya. Karena apa? Hal yang paling sederhana yaitu cebok itu aja diatur dalam hukum kita, dalam hukum Islam ya, bukan. Kemudian tata cara kontemporer. Nah, ini tata cara kontemporer juga perlu di kita bahas bahwa dengan ilmu kita bisa mengetahui bagaimana menjawab isu-isu kontemporer. Contoh isu-isu kontemporer bagaimana, Pak? Isu di mana adanya anak lahir tanpa adanya hubungan suami istri misalnya. Kemudian isu tentang boleh tidak manusia itu eh, apa ya memilih presiden wanita misalnya gitu ya. Isu di mana boleh tidak umat Islam itu memilih orang non-Muslim di negara Indonesia misalnya. Boleh tidak merokok gitu ya. Boleh tidak orang itu menikah dengan online kan gitu ya. Boleh tidak kita itu transaksi secara online, Pak. Kan dalam transaksi itu harusnya kan tetap bertemu antara penjual dan pembeli. Ini online bisa nggak Pak hukumnya? Boleh tidak kita itu berinvestasi di pasar saham, bursa berjangka. Itu semua transaksi-transaksi yang kontemporer. Dalam Islam bagaimana? Nah, itu akan kita bahas, bukan saya bahas di sini, akan dijelaskan dengan ilmu. Akan bisa dijawab dengan ilmu. Kalau Anda tidak berilmu, Anda tidak bisa tahu itu semua. Ya, jadi seorang Muslim itu wajib untuk mengetahui ilmu karena dengan ilmu kita bisa mengetahui hukumnya. Hukumnya itu benar, boleh, apa tidak. Boleh tidak kita itu menik, eh, mengawini orang yang berbeda agama gitu ya. Boleh tidak kita itu tidak menafkahi orang tua dan lain sebagainya. Boleh tidak kita itu tidak sholat ketika hujan deras misalnya. Boleh nggak sih kita itu nggak sholat ayat dan sebagainya dan sebagainya. Nggak sholat apa ya? Nggak sholat Idul Fitri Idul Adha gitu misalnya. Atau dalam permasalahan antara perbedaan hari raya antara pemerintah dan ormas tertentu misalnya kan kita harus bisa jawab itu. Hukum untuk membatasi dan mengatur manusia boleh dan tidak. Nah, sebagai konteks itu, maka kita masuk kepada konteks hukum. Hukum adalah hal untuk membatasi dan mengatur manusia boleh atau tidak, benar atau salah. Kalau benar atau salah, boleh atau tidak itu berarti itu kemudian ada sengketa, pedomannya gimana? Kalau salah dihukum, kalau kalau benar ya dibenarkan, kalau tidak diingatkan dan sebagainya. Jadi hukum itu tugasnya apa? Tugasnya itu untuk mencari tahu bahwa kalau itu benar, maka ya benar. Kalau itu salah, ya itu diingatkan. Kalau itu salah, itu dihukum atau ditegur. Itu hukum. Nah, hukum itu kemudian merespon atau mengambil dari hukum Islam. Hukum Islam yang sudah diatur di dalam ketentuan-ketentuan fikih, kemudian direspon menjadi undang-undang, maka itulah kemudian menjadi hukum.
Kemudian hukumnya bagaimana? Hukum mengatur begini, 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 begini. Misalnya kita ambil contoh tata cara perkawinan. Dalam Islam yang namanya menikah itu harus orang sudah cakap. Maka dalam hukum diatur yang sudah cakap itu gimana? Yang sudah cakap itu berarti dia sudah dewasa. Dewasa itu gimana ngomongnya? Dewasa itu berarti diatur usianya 21 tahun. Kalau tidak 21 tahun bagaimana? Berarti dia harus dapat izin orang tua gitu. Kalau dia sudah dapat izin orang tua tapi masih usia masih di bawah bagaimana? Berarti dia harus minta penetapan pengadilan untuk dispensasi. Itu salah satu contoh hukum. Ya. Kalau orang yang melanggar hukum tidak sesuai dengan hukum tadi itu bagaimana? Maka tidak bisa dilaksanakan, tidak boleh. Pertama tidak boleh, maka dia disalahkan. Kalau dia memaksa bagaimana? Maka dia akan dipersalahkan atau diingatkan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum dihukum itu harus diingatkan terlebih dahulu. Baik, jadi itu semua adalah hubungan antara Islam, ilmu, dan hukum. Kita sebagai orang Muslim, percaya agama Islam, maka kita paham bahwa beribadah itu perlu ilmu. Dan ilmu itu untuk menentukan bahwa ini benar, boleh, salah, atau tidak. Ya, begitu. Baik, saya pikir cukup untuk kelas G dan F. Ini materi kita di hari Selasa, materi yang berkaitan dengan ilmu Islam dan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.